Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali lagi bersama saya Dewi Yuneri dalam program Bisnis Bali News. Pemirsa, masih seputar bisnis yang saat ini kita ingin mengetahui lebih jauh bagaimana transportasi laut ya di tengah pandemi COVID-19. Saat ini saya tengah bersama dengan founder dari Marina Srikandi, Bapak Mulyadi Supito. Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak? Baik. Baik ya Pak, sehat-sehat. Ya kurang lebih kita sejak Februari Maret ada pandemi ya Pak. Bagaimana Pak situasi transportasi laut di tengah pandemi COVID-19? Ya, libur total. Libur total. Itu aja yang bisa kita ngomong tuh, libur total. Turis sama sekali tidak ada. Jadi angkutan laut kita tuh sepertinya tuh ibaratnya tuh transportasi laut yang bergerak di penumpang umum. Hanya penumpang umum kita tuh rata-rata turis mancanegara, betul. Ataupun turis lokal. Karena pandemi ini ya turis sudah hilang, turis lokal juga jarang. Jadi kita semua diarahkan untuk meliburkan diri. Untuk istirahat, betul sekali. Jadi sebelum pandemi itu transportasi laut itu sendiri kemana Pak berlayar biasanya Pak? Kita dari Padang Bay ke Gili yang paling utama ya, Gili Lombok NTB Gili itu. Lombok, ya. Nah, itu jalur tamu yang paling ramai. Dan sekarang yang lagi booming terakhir yang lagi booming itu tujuan Nusa Penida. Nusa Penida. Baik dari Bali ke Nusa Penida maupun dari Lombok Gili ke Nusa Penida. Itu yang benar-benar lagi booming. Iya. Itu artinya kapan terakhir berlayar Pak untuk kapal-kapal dari Marina ya Pak? Terakhir kita Januari. Hanya waktu bulan Juni kita masih dapat charteran dari pesiar untuk bongkar kru kapal yang warga Indonesia. Dipulangkan lah istilahnya kan. Mereka juga nggak belayar, jadi dibongkar sebanyak 800 orang kru di bulan Juni. Kita sempat. Di mana itu Pak? Di Australia. Di Australia. Iya. Artinya kerjasama dengan pesiar itu ya Pak masih bisa bergerak ya? Ya, kita ada kontrak kerjasama dengan kapal pesiar, terutama perusahaan Carnival. Ya. Mereka punya kapal rata-rata kalau mampir ke Bali nggak bisa sandar, semua memakai jasa kita. Betul, artinya ketika bersandar tidak bisa sampai pinggir di tengah menggunakan jasa dari charter ini Pak. Benar. Nah kemudian Pak di tengah pandemi ini kita tentunya merasakan ya Pak dampaknya yang luar biasa. Kemudian masih ada kan Pak biaya maintenance, kemudian kapal itu kan harus dirawat kan. Benar. Itu bagaimana Pak maintenance-nya? Khusus untuk Marina Srikandi sendiri ya, kita kan punya armada besar. Yeah. Jadi fasilitas kita tuh lengkap. Kita punya bengkel, punya galangan khusus, pakai tenaga sendiri untuk merawat. Yeah. Jadi artinya tidak melibatkan dari grup lain ya Pak? Tidak. Marina Srikandi ini memang sudah lengkap sampai lengkap ke bengkel gitu. Artinya mereka ini yang mengerjakan untuk maintenance-nya, betul Pak? Iya. Jadi khusus untuk tenaga-tenaga yang terampil ini kan masih kita kerjakan. Selain itu kita rumahkan. Jadi untuk perawatan kita tuh berlanjut sampai saat ini. Ya. Sampai berlanjut ya Pak, karena tidak bisa ketika berlibur untuk maintenance itu kan akan mempengaruhi kerusakan pada kapal, betul Pak? Artinya sampai saat ini ada kendala nggak sih Pak untuk maintenance-nya? Mungkin karena tidak ada biaya untuk operasional gitu. Benar, kalau untuk kendala sih pasti ada lah. Kita punya sumber sudah nggak punya kan, sedangkan biaya maintenance tinggi betul. Khususnya tuh mesin.
Cuman kalau mesin kan untuk maintenance-nya kita nggak butuh waktu lama-lama banget ya. Yang penting kalau kita sudah pasti punya sumber, ya, kita udah siap mencari dana dukungan lah. Apalagi kita ini kan punya kontrak dengan kapal pesiar. Jadi lumayan juga kita dapat fee dari sana. Cuman untuk sehari-hari maintenance kita cukup dengan karyawan sendiri untuk kebersihan kapal apa segala. Masih kita pakai tenaga sendiri. Jadi biaya masih tertekan, masih bisa ditekan. Masih kita bisa minimalisir. Masih bisa kita bisa lah kita, maksudnya tuh kita masih mampu lah itu ya. Betul. Sedikitnya kan masih ada sedikit simpanan. Betul sekali. Nah Pak, kalau bergerak di bidang transportasi laut ini sejak kapan Pak? Saya tuh dari tahun 99 sudah mulai operasikan transportasi laut, khususnya kapal cepat dari perairan Padangbai ke Lembar. Dari 99. Sebelumnya kita punya transport speedboat lah, istilahnya speedboat yang lebih kecil. Tapi kita nggak buat pelayaran, hanya khusus untuk charter aja. Kita charternya dari benua bisa sampai ke Jilen, kemana. Berarti memang jaraknya jauh ya Pak ya? Ya, kita jarak jauh tapi kita pakai high speed semua. Artinya Bapaknya ada sebagai perintis fastboat juga Pak? Iya, saya tuh boleh saya mengaku kalau saya tuh perintis fastboat di Bali, di perairan Bali. Ya, khusus untuk penumpang-penumpang yang kapasitasnya jumlahnya besar gitu. Ya. Saat ini mungkin fastboat Marina Serikandi yang kapasitas paling tinggi ada di Marina Serikandi 11 dengan kapasitas 180 orang. 180 fastboat? Iya. Luar biasa. Satu kapal. Itu biasanya berlayarnya kemana aja Pak? Yang ke Lombok tadi? Ya, perairannya dia dari Padangbai ke Lombok. Ya, sama Gili-Gili itu. Kalau saat ini Marina Serikandi ini ada berapa Pak? Saat ini masih sisa 5. Masih sisa 5, baik. Yang sebelumnya juga beroperasi karena adanya pandemi ya, diminta untuk istirahat. Iya, istirahat lah. Jadi bukan hanya manusia yang butuh istirahat, kapal juga butuh. Mesinnya juga istirahat, betul. Manusia aja bisa capek, mesin juga bisa rusak. Nah kemudian Pak, untuk karyawan-karyawan bagaimana Pak? Apakah dirumahkan, apa mereka tetap bekerja dengan jadwal yang lebih sedikit? Sebagian besar kita rumahkan. Jadi yang masih setiap hari bekerja tidak pakai giliran sih. Setiap hari bekerja kan kita bergerak di kapal laut. Jadi kita butuh tenaga terampil untuk merawat. Jadi yang untuk administrasi dan lain-lain itu yang nggak terlibat operasional lapangan semuanya kita rumahkan. Iya. Tapi nanti setelah situasi kembali normal, kapal beroperasi, mereka akan dipanggil kembali. Mereka siap kembali. Kecuali mungkin yang agak jauh di kampung. Banyak kan saya punya karyawan dari perantauan, dari Kepri juga. Artinya yang dari lokal Bali juga banyak karyawan Pak? Lokal Bali, kita utamakan lokal Bali. Ya, karena dekat juga gitu aksesnya. Nah kemudian Pak, di tengah pandemi seperti ini kita semua merasakan dampaknya yang sangat luar biasa. Bahkan transportasi laut harus terhenti karena tidak ada penumpang. Karena memang segmennya adalah tidak hanya lokal, mancanegara banyak ya Pak yang menggunakan transportasi laut. Nah, inovasi apa sih Pak yang dilakukan, strategi-strategi yang dilakukan untuk kita bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Ya,
Yang pasti ini pandemi ini kan satu musibah. Jadi bukan musibah kita aja, ini musibah dunia. Global. Iya. Betul sekali, global merasakan. Jadi kita dihadapkan dengan mau nggak, yang pasti kita nggak ada pilihan Tidak untuk ada pilihan kondisi mau seperti atau tidak. ini. Betul. Ya, dan tidak bisa kita duduk merenungi nasib, apalagi mengasihani kita diri sendiri gimana. Betul sekali. Ya. Total nol pendapatan, kita sama sekali nggak punya apa-apa, nggak punya sumber, andalan kita hanya turis. Tapi kan kita nggak bisa duduk diam ya. Betul. Meratapi nasib tidak. Ya, nggak bisa. Jadi idenya muncul dari himbauan pemerintah Ya. untuk menjaga Protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan. Betul. Salah satunya. Cuman salah satunya saya lihat yang sebelumnya saya lihat itu kan banyak sekali di mana-mana udah siap tempat cuci tangan di mana-mana. Cuman kadang ada yang nggak perhatikan kan limbahnya, air kotornya. Betul. Disiapkan air bersih, air kotornya nggak ada, langsung diciprat kemana-mana. Nah, inovasi dari Pak Mulyadi untuk tempat cuci tangan ini seperti apa, Pak? Ya, kenapa kita nggak menampung itu air kotor? Kita kan harus jaga lingkungan juga. Betul. Itu kan namanya kalau air kotor itu kan kita kan mau ada penularan, ada virus. Kalau dibuang kemana-mana kan, ya kurang fatal juga. Ya, itu kan bukan protokol sehat namanya. Menyebarkan. Iya. Ya. Makanya kita punya ide. Coba bikin aja satu tong untuk cuci tangan, ya. Di sana ada air bersih, di sana ada air kotor. Nah, cuman dipisahkan aja kan. Dan kalau sudah terkumpul air kotornya kan kita bisa buang ke tempat yang layak. Itu layak tempat penampungan. Sehingga tidak kemana-mana ya Pak ya. Makanya tuh ide, ya serta-merta ada ide seperti ini. Ada teman mengusulkan bikin ini tempat cuci tangan, tapi dari wastafel. Sebelumnya saya nggak pernah ada ide untuk bikin wastafel dari fiberglass, karena ini fiberglass barang tuh susah dibentuk, semua harus mal dan kerjaannya tuh nggak bisa halus. Yang halus, yang layak kan seperti yang dari metal, dari stainless. Berarti ini dari bahan fiberglass Pak ya? Ya, ini dari fiberglass 100%. Tapi kan katanya kan fiberglass lebih cocok. Ya, disinilah kita hasilnya seperti ini. Membuat wastafel ini Pak ya? Wastafel portable. Portable, betul. Ya. Nah, jadi tahan segala cuaca. Segala cuaca, setiap waktu, ya. Apalagi untuk ada tempat-tempat event rame-rame kan pakai wastafel kita ini praktis sekali. Berarti ini bisa dipindahkan Pak ya? Karena ada rodanya kita di udah bawah. Pasang roda di bawah. Pasang roda. Ya bisa dibawa kemana-mana. Rata-rata ini satu tong lebih kurang beratnya hanya 15 kilo. 15 Jadi kilo, ringan. sangat praktis untuk mobile. Nah ini pembuatannya membutuhkan waktu berapa lama Pak? Satu wastafel portable? Satu tuh proses perakitan sampai selesai finishing hampir 1 minggu satunya. Hampir 1 minggu ya? Iya. Jadi ini karena kita ini kan bukan dari mesin ya cetak langsung jadi. Kita prosesnya memang kita pakai cetakan, tapi cetakan nggak bisa langsung jadi. Betul. Harus per item. Selesai cetak kita harus rakit. Rakitnya juga sistem lem. Ya, sistem lem. Jadi bukan sistem pasang baut atau apa. Sistem lem, dan harus lemnya dijamin tidak boleh bocor. Berarti harus hati-hati sekali Pak ya? Iya, itu yang butuh waktu lama. Betul. Nah kalau untuk harga ini mulai harga berapa Pak?
Untuk Ini wastafel portable-nya kan siapa tahu kalau- pemirsa ingin miliki, karena kan ini sangat mudah dan tadi saya juga sudah cuci tangan pakai scan itu ya Pak ya. Jadi kita tidak perlu menekan tombol tapi pakai apa namanya? touch list, Ya. sensor Ya, pakai sensor betul. Sehingga mengurangi sentuhan dengan benda tersebut. Iya, untuk menjaga apa? Jangan benar-benar kita kan untuk menjaga jangan ada penularan. Betul, Jadi iya, tanpa sentuh kita bikin. Tadi berapa Pak harganya Pak? Untuk yang besar ini ya, kalau tipe ini dia tuh isi air bersih 80 liter. Iya. Lebih kurang bisa untuk 250 orang cuci tangan. 250 orang. Ya. Jadi harganya ada di 5.550.000 5.500.000. Dan ini ketahanannya gimana Pak? selamanya. Bisa digunakan selamanya Pak ya? Iya. Berarti ini sangat rekomend untuk Dia paling kalau memang apa? Kalau yang model-model kita cat ini semprot dia mungkin akan pudar, tapi kan di servis sudah bagus lagi, selamanya tidak akan rusak. Iya. Ya. Betul. Jadi Pak Mulyadi ini menggagas untuk membuat wastafel portable ya, karena di tengah pandemi kita harus bergerak, kita harus memiliki inovasi-inovasi baru karena memang kita melihat sendiri transportasi laut saat ini memang terhenti gitu Pak. Iya. Ya. Jadi mudah-mudahan ini kan bisa apa? Yep. Membalikkan apa semangat. Betul, memberikan semangat dan motivasi juga pemirsa di rumah untuk tetap berkreasi ya Pak. Baik Pak Mulyadi, terima kasih banyak informasinya. Sehat-sehat ya Pak. Kita berharap pandemi ini segera berakhir, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Mulyadi Sukito, founder dari Marina Srikandi seputar dengan bisnis Bali. Saya Dewi Neri, sampai jumpa. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.